Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuanita Ratianingrum dari kelas 4A Akuntansi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal atau real atau biasa disesuaikan dengan inflasi. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Yang terakhir yaitu terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu faktornya sumber daya alam atau biasa disebut SDA. Sumber daya alam yaitu sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia atau biasa disebut SDM. SDM adalah faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pertumbuhan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal. Yang keempat faktornya yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi. Faktor yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam faktornya yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Faktor ketujuh yaitu aspek sosial budaya. Selanjutnya yaitu metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu metodenya adalah produk nasional bruto atau biasa disebut gross national product. Produk nasional bruto biasa disebut dengan singkatan PNB adalah sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GNP. Metode yang kedua adalah yaitu produk domestik bruto atau singkatan dari PDB. Biasanya metode ini sering disebut dengan gross domestic product atau GDP. GDP ini didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayahnya atau teritorialnya. Inilah kasus-kasus pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Adapun penyebab utama dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah tidak terlepas dari dampak penanganan penyebaran virus corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pada kegiatan perekonomian di Indonesia, baik dari sisi produksi, distribusi, serta pada bagian konsumsi, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, maupun kegiatan investasi. Pada kurva menunjukkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada kuartal pertama tahun 2020.
terjadi tren pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Kuartal pertama di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia tercatat sebesar 2,07%, yang mana pencapaian ini lebih rendah daripada proyeksi yang telah dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu berada pada kisaran 4,4%. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melemah ini adalah yang pertama, perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, pemberlakuan kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, masyarakat atau karyawan tidak bisa melakukan aktivitas terlalu banyak di luar. Ketiga, daya konsumtif masyarakat yang menurun. Keempat, PHK besar-besaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.